Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, ma ba'du, la haula wa la quwata illa billah. Anak-anak yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita semuanya bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan yang kesekian kalinya ini membawa manfaat dan barokah di antara kita semuanya. Amin. Allahumma. Sebelum Pak Wildan membahas pelajaran selanjutnya, Pak Wildan ingin nanya gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat semua anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, hari ini ada yang tidak masuk atau tidak ini? Hah? Absen berapa? Absen berapa? Berapa ini? Ada yang tidak masuk? Ada. Absen berapa? Oh iya. 6. Oke. Sakit ya? Oke. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung saja. Bahwa minggu yang lalu kita sudah belajar hukum Islam yang mutafak. Ingat. Apa itu hukum Islam yang mutafak kemarin? Hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Apa hukum Islam yang disepakati oleh para ulama? 1. Al-Quran. 2. Hadis. 4 itu disebut sebagai hukum Islam yang mutafak, disepakati oleh para ulama. Kali ini kita akan belajar tentang satu konsep dalam Islam, yaitu adalah konsep ijtihad. Teman-teman pernah mendengar ijtihad atau tidak? Pernah mendengar ijtihad? Pak Wildan nanya, sumber hukum yang utama di dalam Islam itu apa? Yang pertama adalah, yang kedua hadis. Kalau ternyata engkau tidak menemukan di dalam Al-Quran dan hadis, maka engkau akan menemukan di ijma atau ijma atau qiyas, itulah yang disebut ijtihad dia. Paham sampai sini? Jadi ijtihad itu apa sih? Ijtihad itu adalah bersungguh-sungguh. Apa tadi? Bersungguh-sungguh untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Coba diulang. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh. Jadi ijtihad itu adalah bersungguh-sungguh untuk menemukan suatu perkara yang tidak ada di dalam Quran dan hadis. Sehingga kalau kita berbicara ijtihad, kita pasti akan berbicara perbedaan pendapat, khilafiyah. Kok bisa Pak? Iya. Contoh, ketika Al-Quran mengatakan wamsahu biruusikum, apa tadi? Basuhlah sebagian kepalamu ketika kamu mau wudhu. Maka orang itu prakteknya akan berbeda-beda. Kamu kalau wudhu misalkan, ya membasuh sebagian kepala itu gimana? Oke, oke, kamu gimana? Wes, oke. Kamu? Kamu? Jadi lihat teman-teman, ayatnya hanya 1-2, tapi praktek orang itu berbeda-beda, betul? Ada yang gini, ada yang keran itu gini. Nah, ini praktek yang berbeda-beda, betul ya? Jadi inilah yang disebut ijtihad. Ijtihad itu adalah perbedaan pendapat antara para ulama. Dan tidak ada benar, tidak ada salah. Kalau betul pahala 2, kalau salah 1. Kita akan
berdiskusi bersama-sama tentang ijtihad. Sebelumnya Pak Wildan akan membagi tentang pembagian kelompok ijtihad ini. Pak Wildan bagi berapa kelompok ini? 4 atau 5 kelompok? 4 kelompok ya? Oke, 4 kelompok. Dihitung dari sini, yuk hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, anak-anak. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 pun. Kelompok 1 membahas ini. Bagaimana pendapat Anda jika menemukan orang-orang yang memahami agama itu berdasarkan Quran dan hadis saja, tanpa memahami pendapat-pendapat para ulama? Dia hanya berdasarkan Quran dan hadis saja. Bagaimana pendapat kelompok ini? Kita diskusikan bersama-sama. Kelompok 2 akan membahas tentang bermadhab itu apakah wajib atau tidak. Kelompok 3 membahas tentang ini. Jika kamu pergi haji atau umroh, Anda akan menemukan orang-orang yang berbeda madhab dengan kita. Betul ya? Kalau kita haji umroh, kita akan menemukan orang yang berbeda madhab dengan kita. Secara otomatis, sebagian ibadah yang kita lakukan itu otomatis berbeda. Contoh, di Indonesia berpegangan tangan laki-laki dan perempuan itu batal. Kalau di Arab tidak. Nah, itu bagaimana pendapat Anda? Oke, kelompok 4 ini membahas tentang apakah di era sekarang pintu ijtihad itu masih terbuka atau tidak, atau ternyata pintu ijtihad itu sudah terbuka. Silahkan diskusi dengan teman. Jadi kelompok 1 tadi ketika membahas tentang di masyarakat kita itu kan banyak orang yang memahami agama itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah saja tanpa adanya kaidah-kaidah yang lain. Betul ya? Maka jawabannya adalah akan menimbulkan fanatisme buta di antara kita semua. Menurut Anda gimana? Setuju atau tidak dengan pendapat kelompok 1? Atau mungkin ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya, kan soalnya itu tentang menemui orang-orang yang memahami agama secara berdasarkan Al-Quran dan hadis saja. Ya, terus itu yang ada yang benar itu tentang MTA yang di Solo dipimpin Ustaz Basuki atau siapa itu? Kok Basuki beda? Basuri. Itu kan cara berpikirnya itu secara Al-Quran. Ya, itu masuk orang fanatisme deh. Majelis tafsir Al-Quran yang dipimpin oleh Syekh Muhammad As-Sukino. Dia meninggal dunia kemarin gara-gara COVID-19. Nah, majelis tafsir Al-Quran salah satu pemahamannya itu adalah rujuk Quran dan Sunnah, memahami Quran dan Sunnah. Memang salah satunya itu dia menghalalkan adanya. Kenapa? Karena memang tidak ada di dalam Quran. Di Quran itu hanya mengatakan hurrimat alaikumul walahmul. Hanya itu toh, anjing nggak ada maka diperbolehkan. Nah, sehingga sebagian teman-teman di Nahdlatul Ulama itu adalah MA termasuk menyimpan di situ. Tapi sekarang nggak tahu karena pimpinannya Pak Sukino itu sudah meninggal dunia diganti oleh siapa nih. Jadi kembali kepada konsep kita, banyak orang yang memahami agama itu berdasarkan Al-Quran dan hadis saja tanpa adanya kaidah-kaidah yang lain. Salah atau betul Pak nanya? Jelas salah. Kenapa? Akan menimbulkan yang namanya tekstualis di dalam memahami agama. Pak Aldan sering ngomong, Nabi kalau makan berapa jari? Iya 3 jari berarti. Hah? Gini? Hah? 3 jari kan gini. Berarti yang dimakan gini. Sebagian orang jenggot kalau cingkrang itu nak makan ini 3 jari ini. Tapi kan kita nak pokoknya. Karena dia tidak melihat Nabi itu dulu kenapa kok 3 jari? Karena Nabi yang dimakan adalah kurma gandum. Suatu ketika Bu Nuridiah ning soto ayam misalnya, ya toh, dikasih apa? Cendol. Mohon maaf saya mau sunnah itu. Melocot kan tangannya. Itu. Loh, ini loh orang yang salah paham di dalam memahami agama. Kalau kita Quran dan Sunnah saja, iya betul. Tapi konteks
tekstualis. Muncul orang-orang Wahabi jenggot atau cingkrang karena hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi tanpa melihat apa yang dimaksud Nabi mengatakan seperti itu. Ayo, demikian pembelajaran pada hari ini tentang konsep ijtihad dalam Islam. Sebelum Pak Waldan menutup pembelajaran hari ini, Pak Waldan ingin bertanya, apa tadi yang disebut ijtihad? Apa? Bersungguh-sungguh untuk menghasilkan suatu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Maka berijtihad itu tidak ada salah, tidak ada nak bener pahalane. Nak salah. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. 1, 2, 3. Subhanallah. Hamdika.